adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama merger, kemudian akuisisi dan konsolidasi. Yang selanjutnya bisa dilihat dalam presentasi dalam kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan video hasil kerja kelompok kami dengan tema restrukturisasi perusahaan. Perkenalkan, saya Dida Agassi Utomo. Saya Lima Mandriano. saya Mariza Lasya, saya Ines Zara. Saya Dian Saputra. Merger adalah sebuah kesepakatan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan baru, di mana kedua perusahaan yang bergabung ini memiliki status atau kekuatan bisnis yang tidak jauh berbeda. Ketika terjadi merger, maka biasanya kedua perusahaan tersebut juga akan menggabungkan aset bisnis mereka, sehingga tidak jarang keputusan dan strategi bisnis mereka akan berubah. Merger paling sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan mangsa pasar, mengurangi biaya operasi, memperluas wilayah baru, menyatukan produk bersama, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan laba. Namun dari semua hal tersebut, kesepakatan ini juga harus menguntungkan pemegang saham perusahaan. Faktor penyebab merger. Yang pertama adalah pertumbuhan dan ekspansi, kedua adalah efisiensi operasional, ketiga ada diversifikasi, yang keempat ada akses ke sumber daya dan teknologi baru, yang kelima ada membangun keunggulan yang kompetitif, dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Merger atau penggabungan perusahaan memiliki beberapa kelebihan potensial bagi perusahaan yang terlibat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari merger yakni ekonomi skala, diversifikasi, akses ke sumber daya dan teknologi baru, peningkatan pangsa pasar, efisiensi administrasi. Namun perlu dicatat bahwa keberlangsungan merger tidak dijamin dan perlu dikelola dengan hati-hati. Integrasi yang buruk, budaya perusahaan yang berbeda, tantangan hukum, atau ketidakcocokan strategi bisnis yang dapat menghambat pencapaian manfaat yang diharapkan. Kekurangan merger diantara lain adalah yang pertama, ketidakpastian dan resistensi. B. Restrukturisasi perusahaan dapat melibatkan biaya yang signifikan. C. Gangguan operasional. D. Dapat menyebabkan kehilangan bakat berharga dalam perusahaan dan mengurangi motivasi karyawan yang tersisa. Dan yang terakhir adalah ketidakcocokan strategi. Baik, untuk salah satu merger di Indonesia adalah terbentuknya salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan, atau Bank Simniaga adalah hasil dari merger dari Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut, baik Bank Niaga maupun Bank Lipo, melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keadaan mereka di dalam persaingan global. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain dengan membeli saham mayoritas atau asetnya. Dalam akuisisi, perusahaan yang membeli disebut sebagai perusahaan pengakuisisi atau perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dibeli disebut sebagai perusahaan target. Tujuan utama akuisisi adalah untuk memperoleh operasi perusahaan. Pengakuisisi memperoleh akses ke pasar baru, mendapatkan teknologi atau keahlian yang tidak dimiliki sebelumnya, atau mencapai sinergi dan efisiensi yang lebih besar dalam bisnis. Faktor penyebab akuisisi adalah yang pertama, salah satu sarana melakukan ekspansi pasar. Yang kedua, mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, mengurangi kompetitor. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, mempercepat penyerapan teknologi. Kelebihan akuisisi diantara lain: A. Pertumbuhan yang cepat. B. Ekspansi pasar dapat membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar dan menciptakan diversifikasi yang lebih besar. C. Akses ke sumber daya dan teknologi dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang langka, teknologi baru, atau keahlian khusus. D. Memperoleh pangsa pasar dan mengurangi persaingan. E. Peningkatan nilai bagi pemegang saham.
Kurangan akuisisi yang pertama, biaya tinggi dari segi administrasi dan modal. Yang kedua, risiko tidak bisa mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar. Apabila perusahaan tidak siap untuk melakukan akuisisi, maka akan terjadi banyak goncangan sehingga tidak dapat menghasilkan proyeksi keuntungan sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir, ada akulturasi budaya perusahaan yang terhambat lebih lama dibandingkan dengan seluruh stakeholder lama bisnis yang diakuisisi. Contoh akuisisi. Akuisisi WhatsApp oleh Facebook. Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan tujuan untuk memperkuat dominasinya di pasar jejaring sosial dan mobile. WhatsApp pada saat itu merupakan salah satu platform pesan instan terbesar di dunia dengan lebih dari 600 juta pengguna aktif bulanan. Dengan akuisisi ini, Facebook mendapatkan akses ke pangsa pasar yang besar dan mampu memperluas jangkauan dan pengaruhnya dalam industri teknologi. Konsolidasi adalah proses menggabungkan atau mengintegrasikan laporan keuangan, aset, kewajiban, dan aktivitas operasional dari dua atau lebih entitas yang terafiliasi. Tujuan utama konsolidasi adalah menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, hasil operasional, dan arus kas yang konsolidasi dari semua entitas yang terlibat. Faktor penyebab konsolidasi. Yang pertama ada pertumbuhan dan ekspansi, kedua ada diversifikasi, ketiga ada efisiensi dan skala ekonomi, yang keempat ada penetrasi pasar dan ekspansi geografis, yang kelima ada keunggulan kompetitif, yang keenam ada perubahan dalam industri atau regulasi, dan yang terakhir ada tujuan strategis. Konsolidasi yang dilakukan tentu mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan atau kelompok lain. Yang kedua, menghindari likuidasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan permodalan. Kekurangan konsolidasi antara lain: A. Kesulitan dalam mengintegrasikan budaya perusahaan. B. Tantangan operasional, biaya integrasi yang tinggi. C. Penghapusan redundansi dan penyesuaian organisasi. D. Keberhasilan tidak terjamin. Keberhasilan konsolidasi membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat. Contoh konsolidasi yang pernah dilakukan yaitu peleburan 4 bank BUMN, yakni Bank BDN, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Bapindo. Keputusan peleburan tersebut diambil untuk menyelamatkan bank dari risiko kebangkrutan. Kemudian ada peleburan PT Telkom Smart dan PT Telkom Tbk Mobil 8 menjadi Smart Friend. Terus ada peleburan PT Indosat, PT Stalindo, PT Bima Graha, dan PT Antre menjadi PT Indosat, serta konsolidasi PT Bakri Telkom dengan PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI. Kementerian BUMN berencana melakukan penggabungan atau merger anak usaha BUMN yang bergerak di sektor panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energi, PT PLN Gas dan Geothermal, dan PT Geodipa Energi Persero. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, konsolidasi anak usaha atau subholding Pertamina dan PLN yang bergerak di sektor geothermal dengan Geodipa akan memperkuat pengembangan energi baru terbarukan. Erick juga mengaku telah berunding dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana tersebut, sehingga masih diperlukan konsolidasi agar dapat dihitung dan dipikirkannya penggunaan listrik di masyarakat. Dengan Pertamina sekarang mulai fokus kepada renewable energy, dengan Pertamina Geothermal yang sekarang November ini lagi memperkuat fondasi keuangannya, karena kan kalau dari 800 giga ya, 800 mega kalau nggak salah, dia mau tingkatkan ke 1 giga kan perlu funding, perlu dana. Nah itu yang kita lakukan November ini. Kalau nanti aset di PLN ada yang menarik, memang PLN punya geothermal. Ya kalau kita bisa sinergikan, kenapa tidak? Erick optimistis dengan penggabungan anak usaha BUMN, pengembangan panas bumi akan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang masing-masing BUMN menggarap secara mandiri. Menteri BUMN Erick Thohir rencananya akan memangkas jumlah perusahaan BUMN karya dari 9 perusahaan akan menjadi 4 perusahaan. Rencana konsolidasi ini sejalan dengan buku biru yang telah disusun 2 tahun lalu yang diterbitkan oleh Boston Consultant Group. Kata Erick, dengan pemangkasan ini maka setiap BUMN karya dapat memiliki fokus bidang tertentu dan tidak semua proyek dikerjakan. BUMN karya yang akan dikonsolidasikan yaitu PT Hutama Karya dengan PT Waskita Karya dan PT PP dengan PT Wijaya Karya. Meski sedang dalam tahap konsolidasi BUMN karya, Erick memastikan bahwa merger konsolidasi ini tidak akan menghambat pembangunan, sehingga nanti akan ada sistem baru yakni ada merger dan sistem kepemilikan. Terkait dengan proses konsolidasi,
Kata Erik, PT perusahaan pengelola aset dan dana reksa yang akan melakukan merger terhadap BUMN Karya ini. Kata Erik, nanti ada merger, ada sistem kepemilikan seperti Mandiri punya BSI padahal bawahannya merger. Karena jangan sampai kontraproduktif merger konsolidasi ini menghambat perkembangan usahanya, maka dari itu kita harus berhati-hati.